Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Kamis 20 Januari 2022, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 23 ayat 23 yang berbunyi, "Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah." Dalam bahasa Bataknya, "Alai di Kristus dohamu, jala di debata doanggo Kristus." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita sudah mendengar firman Tuhan di hari ini yang tertulis dari 1 Korintus 3 ayat 23 yang mengingatkan kita akan kepemilikan diri kita sendiri dan kepemilikan Kristus dalam Allah. Amang inang serta saudara-saudariku, tentu kita perlu melihat dan menimbang apa sesungguhnya arti daripada dimiliki dan memiliki. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kalau kita berbicara dengan kata memiliki, ada satu kalimat yang sering kita dengar kepada orang yang memiliki. Contohnya Amang Inang serta saudara-saudari, ketika seseorang berkata kepada temannya, "Ini barang adalah milikku, maka barang ini akan sesukaku dan seturutku untuk apa dan bagaimana aku perlakukan." Begitu juga dengan orang yang dimiliki. Ketika seorang anak, dia merasa dimiliki orang tua, maka ia akan memiliki prinsip atau dasar apa yang orang tua perintahkan, apa yang orang tua katakan, yang baik pada dirinya akan dia lakukan. Tentu hal ini adalah sama-sama memiliki satu kata kunci yang sama, yaitu patuh kepada yang memiliki. Ketika seorang anak patuh kepada orang tuanya, apakah orang tua tidak senang? Tentu senang. Ketika orang yang memiliki barang, ketika dia dengan puas hati, dengan sesenang hati menggunakan barang yang miliki, apakah dia tidak senang? Tentu senang, tentu bahagia, dan tentu akan menyenangkan hatinya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, tak perlu lagi banyak-banyak hal untuk mengingatkan orang Kristen tentang kepemilikan dirinya kepada Kristus sendiri. Kalau dalam 1 Korintus 3 ayat 23, "Tetapi kamu adalah milik Kristus," maka sadarilah. Mari kita sadari bahwa kita adalah milik Kristus. Kita dimiliki oleh Kristus dan Kristus memiliki kita. Maka seperti tadi, kalau analoginya tadi itu kita pakai untuk 1 Korintus 3 ayat 23 ini, maka lakukanlah yang bisa menyenangkan hati Kristus, supaya Kristus puas dengan memiliki kita dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Kristus, Amang Inang serta saudara-saudariku. Kristus adalah milik Allah. Di debatado anggo Kristusi, aina punani debatado Kristusi anak-anak. Ido baina dioloi Kristus mangulahon nani dok ni dibata. Kan begitu Amang Inang. Maka Allah sangat senang hatinya ketika anaknya menyelesaikan misi Allah untuk menyelamatkan manusia dalam dosa. Sekarang kepada kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kalau kita di dalam minggu-minggu Epifanias ini selalu didengung-dengungkan Amang Inang bagaimana sesungguhnya dari minggu-minggu setelah Natal, setelah Tahun Baru, di Epifanias ini kita selalu didengung-dengungkan dengan tema-tema bagaimana kepatuhan kita kepada Allah, sifat-sifat Allah. Kan itu Amang Inang. Di minggu pertama Epifanias, minggu kedua Epifanias sampai saat ini, kita diingatkan bagaimana Allah itu mengasihi kita. Allah itu adalah kasih. Maka melalui kasih Allah, Kristus nyata memiliki kita. Melalui kasih Allah, nyatalah kita dimiliki oleh Kristus Amang Inang. Napunasani debatado hita. Maka bagi orang percaya, hidupnya tidak akan pernah sendiri. Kalau kita ingat satu lagu yang pernah populer dan mungkin sampai saat ini masih terdengarkan, yang dinyanyikan oleh salah seorang legendaris King of Pop, Michael Jackson. Dia katakan, "You are not alone." Kamu tidak sendirian karena engkau dimiliki Kristus, karena engkau dimiliki Allah. Terberkati Amang Inang serta saudara-saudariku. Karena kita dimiliki Allah, karena Allah memiliki kita melalui Kristus Yesus, maka kita melakukan yang seturut dan bisa menyenangkan hati Tuhan.
teriring salam dan doa dari kami, supaya kita terberkati di hari ini, dan semua yang kita lakukan dan kita pekerjakan dan kita layani menjadi kesenangan dan menyenangkan hati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.